situ berat sebelah. Ini tidak bisa berpikir dewasa. Perbedaan langsung marah-marah, ya. Seperti anak kecil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sekarang kita sambil santai ya, kita ngobrol sedikit terkait dengan khilaf, perbedaan pendapat yang terkadang sebagian orang tidak bisa menyikapinya dengan adil ya, dengan perbedaan pendapat itu. Sebenarnya perbedaan pendapat itu biasa. Kita kalau seandainya lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih misalnya, itu khilaf, perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang asing. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu biasa. Ya. Beda ijtihad. Ya, itu biasa. Dan seseorang harus berpikir dewasa tatkala dia itu menjumpai perbedaan pendapat. Tapi ingat ya, perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan pendapat yang masih wajar loh ya. Ya, tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Adapun kalau seandainya perbedaan pendapat itu sudah berkaitan dengan prinsip agama, ya tentunya ini tidak bisa kita harus ridho ya dengan perbedaan semacam itu. Kemudian kita membela yang beda pendapat, ini tentunya tidak bagus seperti itu ya, tidak tepat. Tapi kalau seandainya perbedaan pendapat itu masih dalam hal-hal ijtihadiyah, maka itu tidak ada masalah. Tapi dalam hal-hal prinsip agama yang memang tidak boleh beda pendapat, ya tentunya kita memang tidak boleh beda pendapat di sana. Orang harus berpegang teguh dengan prinsip agama itu ya. Seperti misalnya yang memang merupakan prinsip agama ya, yaitu adalah rukun iman ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, haramnya kesyirikan ya. Ini merupakan prinsip dalam agama kita itu, sesuatu yang tidak bisa ditawar di sana itu. Tapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya itu furu'iyah, maka beda pendapat itu bukan sesuatu yang asing di kalangan para ulama itu. Jadi memang sudah ada sejak dahulu. Dan kita harus dewasa dalam masalah itu. Dan kita ketika menyikapinya itu juga harus dengan adil. Kalau memang tidak sepakat, tidak sependapat, maka jawab dengan cara ilmiah. Jangan seperti anak kecil. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak disuka, langsung marah-marah misalnya. Ya, selesaikan dengan cara ilmiah, tunjukkan dalilnya, bagaimana hujahnya. Jadi seperti itu, tunjukkan bukti-bukti dan data-datanya, selesaikan secara ilmiah. Nggak usah nanti disertai dengan kata-kata ejekan, menjatuhkan. Itu sesuatu yang memang kayak anak kecil ya gitu itu ya. Nggak siap dia dengan perbedaan. Jadi kalau memang kita beda pendapat misalnya dalam hal-hal yang memang sifatnya ijtihadiyah, ya kita harus memaklumi, harus saling maklum ya, legowo gitu. Ya kita tetap kita berpegang dengan apa yang kita yakini ya, karena itu adalah pendapat yang tidak bisa dipaksakan ya, apalagi itu adalah hal-hal ijtihadiyah ya. Tetap kita berpegang dengan pendapat kita, tapi jangan menjatuhkan orang lain yang beda pendapat dengan kita. Sehingga kalau memang kita ingin menyelesaikan, misalnya ingin cari jawaban ya yang lebih kuat misalnya, atau kita ingin diskusi misalnya, ya diskusi dengan secara ilmiah saja, selesaikan dengan cara ilmiah. Jadi tinggal tunjukkan dalil, tunjukkan hujahnya ya, istidlalnya bagaimana, datanya jelas, akurat, ada ulamanya misalnya ya. Ya sudah, nanti di situ hasilnya bagaimana, kita terima apa adanya, ilmiah, objektif ya, kita terima apa adanya. Jadi bukan nanti di situ malah kayak mungkin meso-meso ya,
menjatuhkan, itu merendah-rendahkan, seakan-akan lawan diskusinya ini, rekan diskusinya itu adalah orang yang ya terkesan gak layak diambil ilmunya kayak gitu. Itu anak kecil kayak gitu itu ya. Sudah selesaikan secara ilmiah, beres, selesai gitu. Bukan nanti di situ malah disampaikan ke jamaah, ya dijatuh-jatuhkan, disebutkan kejelekannya, kayak anak kecil itu. Tapi ingat, di sini dalam hal-hal yang memang ijtihadi, hal-hal yang memang di sana ada ruang ijtihad. Adapun dalam hal-hal yang memang kita tidak boleh ijtihad di sana, ya tentunya kita tidak boleh memberikan ruang ya dalam masalah itu untuk melakukan ijtihad lagi. Seperti yang kita contohkan tadi, yaitu adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sesuatu yang mutlak, gak boleh orang beda. Ya, bahasanya Allah itu Maha Esa, wahid ya, satu, ilahu wahid. Ya, sesembahan, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan hal-hal yang lain yang memang itu prinsip, maka kita tidak boleh beda pendapat di sana. Tapi dalam hal-hal yang memang sifatnya ijtihadi, ya, kita harus bersikap dewasa, ya. Kayak misalnya berwudu, ya, apakah mengusap kepala itu 3 kali, ya, atau 1 kali? Ini ruang ijtihad para ulama dalam masalah itu. Sesuatu yang wajar beda pendapat. Ya, kurang lebihnya itu, ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.